Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Sudi Husaini. Saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir dari mata kuliah Metopen yang berjudul pembuatan aplikasi pengarsipan data penjualan butik Clickshop Metro Lampung berbasis web. Langsung saja, latar belakang kemajuan teknologi informasi yang terjadi pada saat ini berdampak pada sektor bisnis. Salah satu contoh aplikasi sistem informasi dalam sektor bisnis adalah penggunaan sistem informasi dalam bidang pengarsipan data. Butik Clickshop adalah salah satu kegiatan usaha bergerak di bidang busana yang memberikan pelayanan jasa dan produk dalam hal rekapitulasi datanya masih menggunakan cara tradisional. Dengan mencatat dalam buku besar untuk bukti penjualan barang kepada konsumen masih menggunakan kertas nota yang ditulis manual oleh petugas pencatat atau kasir, sehingga mengalami berbagai kendala, diantaranya terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah penjualan harian yang berakibat pada ketidakcocokan antara uang yang ada dengan perhitungan sebenarnya jika dikalkulasikan secara sebulan dan mengakibatkan pemborosan kertas serta memperlama dalam input data. Selain itu juga tidak dapat melihat laporan akhir bulan secara otomatis, cepat, dan akurat. Oleh karena itu, penulis akan membuat sebuah aplikasi pengarsipan data penjualan berbasis web dengan tujuan dapat menciptakan sistem penjualan cepat, nyaman, aman, efektif, dan menarik. Rumusan masalah dan batasan masalah. Rumusan masalah adalah bagaimana membuat aplikasi pengarsipan data penjualan di butik Clickshop Metro Lampung. Batasan masalah. Dari perumusan masalah pada poin sebelumnya dapat dijabarkan batasan masalah, yaitu aplikasi pengarsipan data penjualan akan dibuat berbasis web. Pengembangan aplikasi akan menggunakan metode waterfall, penggunaan bahasa pemrograman yaitu PHP, pengujian aplikasi menggunakan metode black box testing, menggunakan database MySQL, dan input nomor transaksi, tanggal, kode barang, jumlah barang, harga satuan, dan total. Aplikasi ini mengeluarkan laporan data penjualan. Landasan teori. Yang pertama, butik menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern. Berikut segera kelengkapannya, terutama untuk wanita yang sesuai dengan mode mutakhir. Aplikasi. Perangkat aplikasi yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pemakai komputer untuk melaksanakan pekerjaannya. Jika ingin mengembangkan program aplikasi sendiri, maka untuk menulis program aplikasi tersebut dibutuhkan suatu bahasa pemrograman. Aplikasi web. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, contohnya PHP, CSS, yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya, seperti Chrome, Firefox, atau Opera. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. MySQL. Berbagai macam data dibutuhkan untuk website seperti username, password, font, URL, dan sejenisnya. MySQL adalah salah satu sistem manajemen database yang biasa digunakan untuk mengolah data tersebut. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem, manajemen basis data, penggunaan perintah dasar SQL, struktur query language. Metode waterfall. Metode waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah pendekatan yang sistematis, sequential terhadap tahapan-tahapan yang ada pada SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak. Metode ini mengambil kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, validasi, dan evolusi dan mempresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian, dan seterusnya. Kemudian terakhir, black box testing. Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi dianalogikan seperti kita melihat sebuah kotak hitam, kita hanya melihat penampilan luarnya saja tanpa tahu apa di balik bungkus hitamnya. Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilannya, interface-nya, fungsionalnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan data kualitatif adalah data yang berbentuk selain angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, dan pemotretan gambar atau perekaman video. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Selagi nomor 4, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro Lampung dengan kode pos 34124 di Indonesia.
Jenis data digunakan, data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung. Teknik pengumpulan data. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian dilaksanakan terhitung dari bulan September hingga bulan Desember 2020. Metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak ini menggunakan metode SDLC yang terdiri dari tahapan perancangan sistem, analisis sistem, dan perancangan sistem. Profil perusahaan. Butik Clickshop adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang busana yang memberikan pelayanan jasa dan produk. Pemilik butik ini adalah Insinyur Jafar Siddiq Husaini, Eskom. Sejak pertama kali buka, butik ini belum melakukan pergantian pemilik. Butik ini memiliki luas 100 meter persegi dan sudah memiliki 10 karyawan yang terbagi dalam beberapa bagian kerja. Lokasi: Bramat Jalan Selagi nomor 4, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34124, Indonesia. Jam kerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Visi: menjadi butik yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam pelayanan dan kualitas barang, serta dipercaya oleh konsumen. Misinya adalah memberikan produk fashion yang berkualitas dan inovatif, memberikan layanan terbaik dan solusi nilai positif pada konsumen. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi karyawan. 4. Menjadikan produk pakaian dipakai oleh semua kalangan. 5. Menciptakan tata kelola produksi, konveksi, dan garmen yang efektif dan efisien. Struktur organisasi butik Clickshop adalah seperti ini. Kemudian manajemen perusahaan. Yang pertama ada Insinyur Anjas Witra ST sebagai pengawas produksi, bertugas merencanakan pengadaan dan permintaan kebutuhan produksi. Kemudian ada Pigo Arifian, sarjana ekonomi, sebagai tenaga pemasaran, bertugas merencanakan produk, menetapkan harga, dan merencanakan promosi. Kemudian ada Iqbal Sena, sarjana komputer, sebagai kasir, melakukan proses transaksi penjualan dan pembayaran, serta mencatat semua transaksi. Dan ada Bayu Dwi Kiswanto sebagai pelayan toko, bertugas mendata barang yang ada di gudang, mengapak produk, dan mempromosikan barang dagang. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah, berdasarkan laporan dan rancangan aplikasi pengarsipan data penjualan, maka kesimpulannya adalah aplikasi ini memudahkan kasir dalam melakukan input data penjualan yang sebelumnya masih manual, kini berubah menjadi komputerisasi. Yang kedua, menghemat kertas atau mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga, membuat kalkulasi perhitungan menjadi tepat karena penggunaan komputerisasi yang sebelumnya masih menggunakan perhitungan manual. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.